saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Ada beberapa spot di Bahkan sebenarnya di Medan Ustaz Azhar yang tim ya, berusaha untuk mengadakan ini dengan dan bahkan ada Islam dan semoga Allah itu lebih baik. Kalau hadis ini kan kita eh, kita bacakan dulu Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Tuhan Allah. Ya Surah Al-Ladina. Baik, Alhamdulillah. Bapak yang dirahmati Allah, gimana kabarnya? Sehat semua ya. Di sini sudah hadir 17, ya. 16 peserta, 16 termasuk saya dan Alhamdulillah. Dan kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan. Allah masuk ke bab yaitu tentang teologi. Itu bahasa. Nah, kalau kita maka kita masuk ke bab ini. Ilham karena di dengan ini kita tidak perlu itu dari penting. Senang untuk memahami ini memberikan pembacaan yang dalam di hal apa yang sebetulnya hendak oleh saya tadi menanyakan di rumah dalam membahas hal ini. Ini cukup cukup ya, menguras dari analisis baik sebenarnya. Maka yang mudah-mudahan menjadi ini melihat ini jadi mungkin ini coba saya coba untuk hal-hal atau ketika yang kira-kira itulah yang menjadi inti pembahasan dalam buku itu. Saya sudah ini tentu ya ini kalau Ustadz Afan suaranya nggak terdengar Ustadz. sudah Ya, sudah muncul ya? Ya sudah Ustadz. Ya, baik. Nah, jadi saya coba kutip beberapa bagian dari bab itu yang eh, bisa dikatakan itu yang menjadi inti pesannya ya. Nah, itu. Nah, baik. Jadi kalau mau dicoba kita tangkap apa yang menjadi inti bahasan ini ya kira-kira bab ini berbicara tentang pembahasan antara tarikh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
yaitu kita sebut sebagai sirah. Kemudian tarikh, tarikh itu sejarah ya, tarikh sahabat dan tarikh lainnya. Kemudian menjawab menjawab pertanyaan gitu. Jadi untuk apa Syekh Taki membahas bab ini gitu ya? Sirah dan tarikh ini maksudnya apa sih gitu. Nah, kalau pembacaan saya, bab ini tuh sebetulnya ingin menjawab pertanyaan, yaitu dapatkah, bukan dapatkan ya, dapatkah dijadikan landasan hukum dan landasan kebangkitan? Artinya dari perspektif tasyri, apakah absah menggunakan siroh dan juga tarikh, ya, siroh dan juga tarikh secara tasyri. Yang kedua adalah dalam konteks kita ingin mengadakan kebangkitan umat, juga absahkah kita melandaskan ya kebangkitan ini atau proses perjuangan menuju kebangkitan ini melandaskan kepada siroh ataupun kepada tarikh, begitu. Nah, baik. Istilah tarikh itu kan umum, yaitu menyangkut sejarah. Nah, namun ketika kita bicara tarikh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka lebih khusus, namanya sirah. Atau lebih dekatnya sirah nabawiyah atau sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya sahabat juga sirah, maka ada buku, ada kitab namanya sirah sahabat, ya sirah sahabat. Jadi sejarah hidup para sahabat, ya gitu ya. Tapi di luar Nabi, di luar sahabat ya kita sebutnya sejarah saja, tidak kita sebut sirah, tidak kita sebut sirah khilafah Abbasiyah, tidak. Sejarah Abbasiyah, tarikh Abbasiyah, gitu ya. Nah, seperti itu. Baik. Jadi sekali lagi, pembahasan sirah dan tarikh ini diantaranya untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sirah dan tarikh ini dijadikan landasan tasyri'? Yang pertama. Yang kedua, apakah bisa juga dijadikan landasan untuk kita membangun kebangkitan umat ke depannya? Baik. Nah, kemudian pembacaan saya dari bab ini adalah, bab ini terdiri atas 3 bagian. Ya, meskipun dalam penulisan kitabnya tidak ada bagian ya. Jadi ini pembacaan saya saja. Bisa salah juga, sebenarnya bisa salah. Ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bahwasanya sirah adalah bagian dari hadis. Jadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ingin mengatakan bahwa ketika kita bicara sirah itu sebetulnya kita sedang bicara hadis. Nah, sebagaimana kutipan dalam kutipan ini, wa kana tarifun Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhilan fi ma yurwa min al-ahadits. Jadi kata Syekhuna rahimahullah taala, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awalnya termasuk adalah apa yang diriwayatkan di dalam hadis-hadis. Makanya nyambung ke bab sebelumnya kan tentang hadis. Ketika kita bicara sirah, kita bicara hadis. Bapak Ibu referensi sirahnya apa ya? Bagi yang pernah baca. Mungkin ada yang pernah baca sirah, mungkin ada yang sirahnya dari siapa? Safi Rahman Mubarakfuri mungkin ya, biasanya yang populer Safi Rahman Mubarakfuri. Coba apa lagi? Ada yang bisa menyebutkan nggak? Buka mic, buka aja mic mikrofonnya. Open mic. Kalau ada yang mau menyebutkan buku hadis yang pernah dibaca, buku sirah yang pernah dibaca, ada? Pernah baca Siroh Haikal, Siroh Rawas, cuma gitu, tapi belum habis. Baik. Rawas Qal Haji ya. Baik. Nggih. Alhamdulillah. Mungkin ada yang Husain Haikal ya. Ada juga yang Said Ramadan Al-Buti ya. Ada banyak hadis sirah-sirah kontemporer. Yang agak sedikit klasik tapi tidak terlalu klasik, Nurul Yakin misalnya. Gitu. Itu adalah kitab-kitab sirah kontemporer ya. Baik, jadi kalau kita baca sirah itu kan biasanya dimulai dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bahkan ada yang lebih awal lagi. Jadi mulai ketika zaman pra Islamnya. Kalau saya Safi Rahman setahu saya membahas juga ya latar belakang Arab itu sebelum Islam datang ya kan. Seperti apakah situasi di Arab pada waktu itu pada zaman jahiliyah. Barulah kemudian berbicara kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus gitu ya masa kecil masa muda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau menikah. Lalu kemudian beliau mendapatkan wahyu dan seterusnya ya. Ada hijrah, ada jihad dan seterusnya. Nah itu biasanya seperti itu ya. Nah jadi kalau kita bicara sirah, gitu, sebetulnya kita bicara tentang hadis. Nah, namun
zaman itu ya eh, hadis-hadis yang membuat sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih tersebar karena para ahli hadis itu mengumpulkan informasi yang sampai kepada mereka tanpa penyusunan khusus. Jadi kalau kita bicara sejarah penyusunan hadis ya, hadis itu tidak langsung diklasifikasikan. Oh ini hadis tentang sholat, ini hadis tentang akhlak, ini hadis muamalah, nah ini hadis sirah. Itu belum awalnya, itu masih tercampur hadis-hadis itu. Gitu. Nah baik, jadi dan sirah itu berarti di sirah itu atau hadis yang memuat sirah itu tercecer di banyak hadis. Gitu. Nah jangan lupa bahwa hadis itu kan jenisnya ada berapa? Ada 4. Kalau dalam ilmu hadisnya. Yang pertama akwal, disebut juga hadis qauli, hadis perkataan. Yang kedua af'al, hadis perbuatan. Yang ketiga takrir, hadis persetujuan dengan diam. Yang keempat sifat atau deskripsi. Tapi kalau kita bicara as-sunnah itu 3. Akwal, af'al, takrir. Itu yang menjadi landasan tasri ya. Nah kan kalau kita baca sirah itu kan perbuatan Nabi. Betul ya? Kadang juga ada perkataan Nabi. Nabi bicara apa? Nabi berbuat apa? Berarti kan hadis juga. Betul nggak? Ada afalnya gitu kan, berarti hadis. Ada aqwal, ada perkataan, berarti hadis juga. Itu kenapa sirah itu disebut sebagai hadis, karena sirah bagian dari hadis. Cuman tadi itu, di zaman dulu itu masih sekarang kita baca dari mulai kelahiran Nabi, urut gitu, runtut secara timelinenya. Sampai kepada wafat Nabi SAW. Nah zaman dulu belum bisa dikumpulkan seperti itu, belum ada. Belum ada pengumpulan seperti itu. Nah barulah kemudian, ya, pada masa Imam Al-Bukhari, beliau menyusun Sahih Bukhari, ya. Dan di dalam Sahih Bukhari itu ada kitab. Jadi kalau beliau tuh nyusun bagian-bagian buku itu namanya kitab ya, bukan bab. Nah, bab tuh di bawah kitab, gitu ya. Jadi Sahih Bukhari, kalau Bapak Ibu beli Sahih Bukhari, di dalamnya boleh membagi menjadi kitab-kitab, kitab-kitab. Kitab itu bahasa kitanya bab gitu. Nah, pada Sahih Bukhari, pada kitab Sahih Al-Bukhari, di dalamnya ada sebuah kitab atau kita sebutnya bab yang menceritakan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu namanya Kitab Al-Maghazi. Kitab Al-Maghazi. Ya. Nah, kalau Sahih Muslim juga ada, namanya Kitabul Jihad wa Siyah. Gitu. Seperti itu ya. Namanya Al-Maghazi. Al-Maghazi itu berarti peperangan. Ya memang isinya adalah peperangan. Kita hadis-hadis tentang peperangan. Gitu. Dan itu yang ditengarai ya sebagai hadis-hadis sirah. Nah baik, kalau kita lihat gini, kita lihat kitab Sahih Bukhari di dalam kitab Al-Maghazi-nya. Kitab Sahih Bukhari di dalamnya ada kitab Al-Maghazi. Nah, kitab Al-Maghazi itu bahasannya itu, dan ini yang dianggap sebagai awal sirah ya, awal penulisan sirah. Itu penulisannya seperti ini. Jadi memang dia itu hadis ya. Nah, isinya adalah sebagaimana kita baca hadis, ada riwayatnya ya, maksudnya ada sanadnya, dan kemudian ada matannya. Nah, ini misalnya contoh. Ini bab tentang peristiwa Bani Nadir. Nah, peristiwa Bani Nadir. Coba kita lihat ini. Ada riwayatnya nih, ya. Bab hadits Bani Nadir wa makhraj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilaihim fi diyati rajulain wa ma aradu min al-ghadri bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Zuhri an Arwah kanat ala ra'si sittati ashhurin min waqati Badrin qabla Uhud wa qaulillahi ta'ala dan seterusnya. Coba ini kan bicara tentang peristiwa apa namanya Bani Nadir, pengusiran pengkhianatan Bani Nadir. Nah, jadi kayak kita baca hadis aja. Memang ini di kitab hadis. Nah, kita lihat kitab yang memang sudah juga sama, betul hadis. Ini juga sama nih. Ini masih masih di kitab Al-Maghazi. Nih, hadatsana Ahmad ibn Yunus, hadatsana Zuhair dan seterusnya.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan Anas, coba lihat penghujung. Nih, di ujung sanadnya ada Anasan. Bahwasanya Anas berkata pada mereka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa eh, yang dimaksud dengan tarikh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu kemudian tidak lain adalah kita membaca hadis. Nah, ini juga sama ya. Kalau ini hadis yang bicara tentang perang Khandaq. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, tentu yang namanya sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak akan kita dapati di dalam hadis daripada di dalam Quran. Karena Quran tidak banyak bicara tentang kronologi atau bicara tentang peristiwa dalam hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak banyak. Yang banyak berbicara tentang itu adalah di dalam hadis. Makanya kalau kita baca hadis ya bicara tentang bagaimana perbuatan Nabi lebih rinci. Seperti itu. Nah baik, jadi kembali ke Kitabul Maghazi ini misalnya Sami itu Anasan radhiyallahu anhu ya. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Khandaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke Khandaq dan seterusnya. Ini jadi tentang perang Khandaq. Nah, seperti itulah kitab Maghazi di dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi beliau memang namanya kitab hadis, isinya juga hadis. Tapi dari situ kita menjadi tahu bahwa yang dimaksud sirah di dalam persilahan para ulama klasik itu sebetulnya adalah hadis sirah itu. Nah, baik kita lanjutkan apa kata Syekh An-Nabhani rahimahullah taala wa qad allafa fi sirati rijalun katsirun. Jadi banyak orang menulis tentang sirah. Semenjak itu ya, semenjak hadis berkembang gitu. Ya, banyak yang menulis kitab sirah. Ya. Nah, di antara yang paling awal ya, yang sampai kepada kita yang paling generasi awal adalah kitab Al-Maghazi namanya. Nah, ini mirip-mirip dengan judul bab yang ada di Sahih Bukhari, ya. Mirip-mirip, yaitu Al-Maghazi. Al-Maghazi itu artinya peperangan. Nah, Al-Maghazi ini disusun oleh Ibnu Ishaq, ya, yaitu Muhammad bin Ishaq bin Yasar yang wafat tahun 153 Hijriah dan dianggap Ibnu Ishaq ini adalah tokoh paling terkenal dalam bidang Maghazi atau sejarah peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai-sampai Imam Syafi'i fil Maghazi fahuwa iyalun ala Muhammad bin Ishaq. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang ingin mendalami ilmu Maghazi, maka ia bergantung kepada Muhammad bin Ishaq. Jadi seolah-olah karya beliau itu adalah sangat penting ya dalam bicara tentang sejarah peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu Ibnu Ishaq ya. Ingat, tokoh sirah awal adalah Ibnu Ishaq. Beliau menyusun gitu sejarah peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau kita bicara riwayat Nabi SAW di masa itu, maka memang identik dengan peperangan. Baik. Wa matsani ba'da Ibnu Ishaq bahwa Waqidi. Nah, adapun yang kedua ya setelah Ibnu Ishaq ya, ada namanya Al-Waqidi. Wa ya'tabaru Muhammad bin Umar Ibnu Waqid. Al-Waqidi. Nah, ini nama aslinya. Baik. Nama ya, nama aslinya Muhammad. Al-Mutawaffa sanah Tis'awa Meten. Ya, jadi beliau wafat tahun 209. Metain wa Tis'ah Hijriah. Dan saat itu fil ilmi al-maghazi taqrabu min tokohnya. Jadi itu Al-Waqidi. Nah, Umar bin Waqid Al-Waqidi. Baik, kalau kita lihat Bapak Ibu nih, saya coba buka lagi kitab Al-Waqidi ya yang ada di Maktabah Syamilah ya. Maktabah Syamilah. Ini adalah kitab Al-Waqidi yang menceritakan tentang peperangan Nabi SAW, tapi juga tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, ini saya coba screenshot, nah coba lihat ya. Ini adalah hadisul hijrah, ya, tulisan paling atas. Hadisul hijrah al-ula ilal Habasyah. Hijrah, ya, hadis tentang hijrah yang pertama ke Habasyah. Nah, ini di sirah kita baca masyhur ya. Peristiwa hijrah ke Habasyah. Dan di sana kemudian bertemu dengan
eh, raja ya Najasyi gitu kan. Nah, tentu di situ ada debat Kristen karena ada orang Quraisy yang nyusul dan seterusnya ya. Mam. Jadi ini sekilas saja. Kita lihat ini misalnya Hadatsana Ahmad, Hadatsana Yunus, An Ibnu Ishaq qala hadatsani Zuhri. Jadi di sini Ibnu Ishaq juga ya. Kemudian dari Zuhri an Nabi Bakar Ibn Abdurrahman Ibn Harith Ibn Hisham an Ummi Salamah zauji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, jadi ujungnya ke siapa? Ke Ummu Salamah, yang mana beliau adalah salah satu juga perawi hadis. Ya, salah satu perawi hadis. Salamah, kemudian Aisyah itu perawi hadisnya cukup produktif ya. Nah baik. Jadi kalau kita lihat juga di sini, Al-Waqi dalam menulis kita juga bergantung kepada hadis, bergantung kepada hadis juga. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami bahwa sirah itu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lihat ke bawah terus. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita tinjau apa kita merujuk ke Ibnu Ishaq, Al-Waqidi, kita mau tahu tentang sirah Nabawi. Walaupun kemudian baik Ibnu Ishaq maupun Al-Waqidi masih terbatas sirah nabinya itu adalah masalah peperangan. Ya, masalah peperangan. Baik, itu bagian yang pertama. Bagian kedua, beliau ingin menyampaikan bahwa sirah kontemporer tidak mengacu pada hadis. Nah, ini bedanya dengan tadi Ibnu Ishaq, kemudian Al-Waqidi ya. Nah, beliau-beliau tuh eh, eh, sirahnya itu adalah mengacu kepada hadis. Ya, tadi. Jadi kalau kita buka kitab sirah itu bentuknya kumpulan riwayat gitu. Kumpulan hadis dengan riwayat masing-masing, bukan ya. Eh, jadi kalau kita bukan kayak narasi sejarah seperti kita baca buku cerita tidak, tapi kumpulan baca coba ya, yang tadi yang sudah baca Rasul Aji ataupun Safi Roman Borkuri kan kalau kita baca itu runut dan narasinya narasi cerita itu yang membuat kita betah baca kan, tidak dikelompokkan menurut hadis dan manat tidak eh, apa namanya hadis dan matan ya tidak, tapi jadi narasi aja gitu kan. Nah itu yang sirah kontemporer. Kalau sirah zaman dulu ada hadisnya di dalamnya, ada sanad matan gitu, seperti itu. Nah jadi bagian kedua yaitu mengatakan bahwa sirah kontemporer tidak mengacu pada hadis. Tadi kata beliau illa anal faraq baina tariqatil ta'lif fi sirati 'indal qudama wa baina man ja'u fil usuri al mutaakhirah wa anal qudama kana tariqatuhum fi sirri wa tarikh ta'tamidu ala riwayatil akhbar. Nah, jadi perbedaan antara metode penulisan sirah pada orang-orang terdahulu di antara orang terdahulu dan apa yang datang di masa sekarang, maksudnya contoh contoh ya apa namanya al-farq itu perbedaan antara metode penulisan antara para eh, kudama itu orang-orang terdahulu ketika menulis sirah dengan usulul mutaakhir orang sekarang. Kuat itu apa? Anal kudama kanat tariqatuhum fi sirati wa tarikh ta'tamidu ala riwayatil akhbar. Wa qad bada'ul mu'arrikhun safahiyah. Jadi di masa itu ya orang-orang terdahulu itu atau senior-senior mereka metode dalam sirah dan sejarah yaitu eh, tantabilo ala riwayatul akhbar. Jadi bergantung kepada apa? Kepada riwayat informasi, artinya sanad hadis gitu. Nah, kita lihat. Ya, jadi pada hadis. Nah, gitu. Rujukannya ke situ metodenya ya. Baik. Nah, tapi kemudian di abad kedua dan seterusnya, nah ini beliau menyatakan sini bahwa lebih banyak buku-buku sirah itu kemudian tidak lagi mencantumkan hadisnya, ya tidak lagi mencantumkan apa periwayatnya. Gitu. Ya silakan baca tuh tadi yang disebut Rasul Ahadi, kemudian Al-Muwaffaqi itu ada disebutkan spesifik ya, hadisnya itu dari mana ya, matannya apa, sanatnya gitu. Saya kira tidak ada juga. Nah itu bedanya antara penulisan sirah di masa lalu dengan
yang sekarang-sekarang. Di masa lalu, masa Ibnu Ishaq ya. Setiap peristiwa Nabi SAW itu ada sanadnya gitu. Nggak bisa kalau nggak ada sanadnya gitu kan, nanti disangkanya ngarang gitu. Nah, kan ada sanadnya. Nah, kalau kita baca yang sekarang nggak ada sanadnya. Nah, itu bedanya metode dulu dengan metode sekarang. Metode sekarang lebih banyak kepada narasinya, apa namanya, storytellingnya. Jadi kita tuh baca kayak baca cerita, kayak kita baca buku novel gitu kan. Kalau kita baca semuanya ya ada sanadnya gitu kan, repot juga bacanya kita. Memang ini kebutuhan kontemporer umat Islam hari ini. Seperti itu. Bukan berarti kita menyalahkan mereka atau menganggap sia-sia bikin tidak. Tapi memang kita tidak bisa menganggap sirah mereka itu, beliau-beliau itu ya, Masya Allah dengan apa jasa mereka kepada umat Islam dengan menyusun kitab-kitab apa namanya sirah gitu kan luar biasa. Nah, nah, cuman kalau kita dalam konteks tasri yang ngambil hukum atau mungkin tidak mengikuti Nabi SAW seperti itu. Nah, maka eh, kita tetap harus mengacu pada hadis-hadis ya. Tetap nanti di bawah ada seruan beliau apa kepada penulisan sirah pada zaman sekarang ini. Nah, jadi para ulama hadis dan para pengikutnya yang zaman dulu itu ya mampu membedakan berita-berita sirah yang sahih dan dapat diterima dari yang lemah dan tertolak. Ya dengan cara apa? Pengetahuan mereka tentang para perawi dan sanad. Jadi ketika satu peristiwa nih pada hidup Nabi SAW diceritakan, orang kan akan harusnya gitu dan harusnya bertanya atau kemudian melakukan verifikasi tentang dari mana didapatkannya. Nah, seperti itu. Kalau enggak kan dikira orang mungkin gitu. Ya. Nah, ini yang kemudian kita paham. Nah, ini sebagaimana katakan para penulis sirah pada masa ini ya, bikhilafil mu'allifin fi sirati haditsan fa innahum yasruduna al-hawadits faqat duna dzikri ruwatiha. Nah, jadi kalau kita lihat eh, tadi, jadi eh, tanpa gitu ya penulisan sirah pada masa ini ya hanya fa innahum yes eh, ruduna ala hawadis faqat, jadi hanya mengumpulkan hawadis peristiwa-peristiwa dulu nanti keruat iya tanpa menyebutkan siapa rawi. Tadi misalkan tentang hijrah ke Habasyah ya sirah zaman ini hanya mengumpulkan isi atau mana dari hadis-hadis yang ada, jadi sebuah cerita yang bisa dibaca enak seperti itu kalau sekarang ya. Tapi memang tadi tidak disebutkan riwayatnya ya, rawinya siapa nggak ada. Nah, baik. Itu tentang metode ya. Jadi metode penulisan sirah seperti itu kalau zaman dulu itu sebagaimana hadis, pengumpulan hadis kita bisa cek ya. Kemudian apakah dia tuh sahih atau dhaif gitu ya. Tapi ya sekarang tidak cenderung dengan hadisnya dari mana gitu ya. Landasannya apa? Jadi disebutkan dalam sirah-sirah sekarang hanya menyajikan rangkaian peristiwanya. Karena itu, kata Syekh Taqi dan Nabahani, kitab-kitab mereka tidak dapat dijadikan sumber utama sirah. Jadi kalau kita mau tahu sirah, ya nggak bisa kita belajar sumber utamanya dari mereka, nggak bisa. Ya, tentu harus kepada yang ada sanad dan rawi riwayat. Nah, tapi kalau untuk tambahan-tambahan ya kita sekedar maklumat ya bisa saja sebetulnya gitu ya. Nah, karena itu tidak boleh berhujah dengan perkataan. Eh, Tidak boleh bersaksi atau berhujah dengan perkataan. Ya, sebaliknya hendaklah kembali kepada kitab-kitab sirah yang diriwayatkan dengan sanad. Di sini, fala yustahad yus fala yustashhadu biqaulihi bal yurja fil hadits allati yadhkuruha ila kutub sirah al marwiyah bi tariqin riwayat. Jadi apa? Wa illa fala yustah. Jadi apa tidak boleh berhujah dengan perkataan. Maksudnya jika tidak demikian, jika tidak apa?
Tidak kemudian kita sirah itu berdasarkan si riwayat. Maka fastashhadu bi qaulihi. Maka bersahadatlah, maaf, bersahadat, berhujahlah, bersaksilah dengan perkataannya. Tidak boleh berhujah dengan perkataan. Tidak boleh. Kalau tadi ya, tidak kemudian hanya meneliti ya, hanya kemudian mengumpulkan kejadian-kejadian tanpa meneliti meneliti riwayatnya. Jadi tidak boleh dijadikan panduan. Bagi rujah fil hadis. Berarti yadkuruha ila kutubi sirah al marwiyah, riwayah. Ya, bahkan membujuk ya beliau itu kemudian eh, apa istilahnya nah tadi tidaklah kemudian beliau itu kemudian mengajak kita kembali kepada hadis lah, kira-kira gitu ya, untuk membaca sirah. Baik. Tapi kalau misalnya sebagai tambahan aja Ustaz, ya, atau pintu masuk, pintu gerbang menuju sirah, ya Al-Fakir berpendapat boleh-boleh saja sebagai bentuk kita ingin tahu garis besarnya kehidupan Nabi seperti apa gitu kan. Tapi kalau kita ingin tahu detailnya harus kita pelajari dari kitab-kitab hadis sebetulnya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa? Karena kan ketika kita bicara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bicara tentang teladan, tentang model, suri teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri kalian uswatun hasanah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita lihat sebagai teladan, gitu kan? Sebagai contoh bagi kita. Karena itu, Sirah Nabawiyah itu kan kumpulan hadis-hadis. Yang mana hadis-hadisnya isinya kan itu, ya, hadis-hadis seperti itu. Nah, eh, untuk apa? Agar kita bisa beriktida atau berittiba kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kan tujuan kita baca sirah sebetulnya untuk diamalkan dalam arti mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kemudian eh, wajar kalau kemudian harus dipastikan bahwa semua yang ada di sirah itu ada landasannya dalam hadis-hadis, terutama yang sahih. Nah, itu filosofinya ya tentang sirah Nabi ya. Jadi kan karena sirah itu bukan sekedar cerita, tapi sirah itu adalah kita mengaplikasikan tadi, lakukan adalah fi Rasulullah SAW. Lah ada pada diri Rasulullah SAW. Itu ya. Wal khulasah ya, anal muslimin ala yakun lahum ba'un fit tarikh. Nah, maka ini sebenarnya ada agak melompat paragrafnya. Saya langsung ke paragraf yang ini yang mengatakan bahwa kaum muslimin itu belum memiliki kemampuan besar dalam bidang sejarah, baik sejarah Islam maupun sejarah bangsa lain. Jadi gini maksudnya, saya coba sampaikan secara ringkas saja, karena waktu juga. Eh, Kalau sirah itu kan kemudian kita bisa bisa mengecek akurat tidaknya kisah-kisah dalam sirah, lihat aja dari sanadnya, gitu kan? Jadi acuannya, patokannya, sumbernya misalnya ya eh, hadis yang ada sanatnya, nah itu bisa dipercaya. Sumbernya memang valid, ada sumber berupa hadis. Nah, sekarang kita kita bicara kejadian secara umum ya, sejarah gitu. Kalau sejarah Nabi acuannya adalah riwayat, sanad, hadis. Clear ya itu ya, clear. Soal sejarah Nabi. Sekarang bagaimana dengan sejarah lain? Sejarah sahabat. Oke, kalau sejarah sahabat bisa juga dirujuk kabarnya. Nah, beliau termasuk para sahabat itu ya. Ya mereka lah ya generasi pertama. Mereka sebelum Tabi. Nah, tapi kalau kita bicara kemudian sejarah umat Islam yang lebih luas lagi. Nanti kita bicara sejarah Umayyah, apa saja terjadi pada masa Umayyah, pada masa Abbasiyah, apa saja, Utsmaniyah, apa saja terus. Kita bicara sejarah. Nah, masalah yang utama yang akan dihadapi dari kita kemudian mengumpulkan sejarah adalah apakah riwayatnya itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak di dalam kitab-kitab tarikh ini. Misalkan kita bicara Pak Tarikh Utsmaniyah, riwayatnya apa? Ada nggak rantai pesannya kepada kita? Rantai riwayat. Nah, ini tantangan sebetulnya. Tantangan sebetulnya. Ya.
Kalau kita bicara sejarah gitu, sejarah benarkah kejadiannya seperti itu? Apa yang menjadi penguatnya? Apa riwayat? Siapa? Eh, kemudian bukan siapa ya. Jadi mana riwayatnya dan kemudian apakah sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu tidak kalau kalau sejarah bukan sejarah Nabi ya. Atau apakah gini? Apakah dia itu sampai kepada sumber utama riwayatnya gitu? Contoh nih, contoh kejadian-kejadian pada masa Umayyah, pada masa Abbasiyah. Misalnya kita mungkin ada yang pernah mendengar kisah tentang Tariq bin Ziyad. Ketika Tariq bin Ziyad itu kemudian menyeberangi Selat Gibraltar hendak menuju Spanyol membawa pasukan dan banyak masyhur dikatakan di dalam buku-buku bahwa Tariq bin Ziyad ini memerintahkan beliau sebagai komandan memerintahkan awak kapal yang anak buahnya untuk atau tentaranya untuk membakar kapal. Pernah dengar ya? Bakar kapal gitu. Mereka sudah mendarat di Spanyol hendak menghadapi musuh ya, akan berjihad atau futuhat. Kemudian konon katanya dalam rangka agar para prajuritnya tidak pulang, tidak kabur. Maka oleh Tariq bin Ziyad diperintahkan bakar semua. Wah, saya baca berapa kali gitu buku yang berbeda ya, sampai-sampai buku motivasi pun itu isinya. Ya, buat buku-buku self development itu yang Islami itu isinya tentang bakar kapalmu gitu kan. Itu menyimbolkan apa? Tekad kita untuk berubah atau tekad kita untuk menuju satu cita-cita. Kita jalan ke belakang, katanya, bakar kapalmu gitu kan. Memang filosofi motivasinya menarik juga sih. Tapi kan masalahnya apakah peristiwa itu terjadi? Nah, ternyata kalau dikaji lebih lanjut, peristiwa itu diragukan, gitu kan. Bahwa Tariq bin Ziyad memerintahkan bakar kapal itu diragukan. Karena kalau kita bicara perang, kita bicara hitung-hitungan matematika militer, ya sangat naif sekali kalau ada seorang komandan itu nyuruh bakal kapal, gitu kan. Tentu nggak begitulah, namanya militer itu kan kita bicara berbagai macam kemungkinan. Dan ada kemungkinan pulang lagi gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi kajian ya, bakar kapal gitu. Nah, itu kan ternyata nggak valid gitu. Nah, sekarang sebanyak sedemikian banyak peristiwa-peristiwa dalam sejarah kita, sejarah umat Islam. Nah, tentunya pasti ada yang tidak valid. Masalahnya kita nggak bisa menguji bagaimana validitas. Ya, selain itu mungkin ditulis, ada orang yang nulis, tapi yang nulis pun dari mana dan seterusnya ya. Nah, itu. Kenapa? Ya, karena tidak menggunakan metode riwayat, tapi metode ya mengumpulkan data saja, data, tersimpulkanlah oh ada peristiwa ini, ya ada peristiwa ini. Yang mana apakah bisa dipastikan? Tidak, gitu ya, tidak. 100% tidak bisa dipastikan. Saya mungkin karena oh banyak yang meriwayatkan ini, kemudian para ulama-ulama orang soleh juga yang meriwayatkan. Ya, kita bisa husnuzon, gitu kan, bahwa peristiwa itu terjadi. Tapi wallahu alam sebetulnya gitu kan. Nah, itu kendalanya di situ apa? Problem pertamanya dalam sejarah umat Islam itu di situ. Kita tidak bisa merunut secara riwayat. Ya bisa merunut secara riwayat selain bahwa peristiwa itu terjadi dikutip di banyak buku-buku gitu kan, itu yang menjadi pertanyaan. Terjadi di banyak misalnya buku-buku sejarah. Ya misalnya kisah Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Palestina misalnya. Ya itu sudah terlalu mutawatir gitu ya, banyak sekali meriwayatkan peristiwa itu bahwa yang memang itu adalah panglimanya sudah Salahuddin Al-Ayyubi dan sudah apa waktu itu berhasil membebaskan Palestina ya. Nah, untuk mengetahui apakah itu fakta atau tidak, memang kita harus menghadirkan riwayat gitu ya. Sampai nggak ke beliau itu, memang itu yang dilakukan. Seperti itu. Tapi kan ternyata tidak. Kita mengandalkan bahwa ini cerita sudah masyhur. Nggak mungkin salah. Nggak mungkin ada orang Arab. Sementara sudah masyhur dan semua orang tidak ada yang menyangkal gitu peristiwa itu. Bahwa Salahuddin Al-Ayyubi lah panglima perang ketika membebaskan Palestina. Nggak ada yang lain gitu kan. Nah, bisa kita percayalah seperti itu kan. Karena semua sumber berkata hal yang sama dan tidak ada yang. Nah, kira-kira gitu. Kalau sejarah itu kita yang seharusnya kemudian kalau ingin valid maka lihatlah sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat yang disampaikan lewat riwayat. Tapi di luar-luar itu kita sejarah Eropa, sejarah umat Islam pasca sahabat ya. Nah, itu yang kita tidak bisa validasi gitu kan. Nah, selain karena apa
karena penyebabnya adalah tidak berdasarkan riwayat. Nah, itu perihal tarikh ya. Nah, kendala kedua dalam hal sejarah, terutama sejarah umat Islam, adalah bahwa sejarah-sejarah yang ada itu lebih banyak bicara tentang sejarah para penguasa, para khalifah, bukan sejarah masyarakatnya. Tarikh khulafa misalnya, karya Imam Suyuti rahimahullah taala. Ya, lebih banyak bicara tentang para khalifah, namanya juga tarikh khulafa. Nah, sangat jarang, sangat langka, mungkin sangat miskin sekali umat Islam itu kemudian ketika sejarah bicara tentang situasi masyarakatnya, situasi mereka, kehidupan di masyarakat, gitu kan? Eh, situasi misalkan jual belinya seperti apa sih, ekonominya seperti apa gitu. Nah, itu yang apa di dalam kemudian tarikh itu tidak disebutkan, tidak dirinci kan. Jarang ada kitab-kitab yang membicarakan begini kehidupan sosial zaman itu. Selain yang agak mulai ada gambaran, tapi bukan gambar sungguhnya ya, itu hanya gambar kasar saja. Misalkan ada yang bikin, mungkin Bapak Ibu tahu ada yang membuat AI, dia pergi ke masa lalu, ternyata pergi ke masa Abbasiyah gitu kan. Dilihat perlahan-lahan ini aktivitas orang Abbasiyah di Baghdad zaman itu sampai para ilmuwan. Ya, itu kan nama juga fiksi ya. Jadi yang maksud adalah kemudian apa namanya, bahwa kehidupan masyarakat ini agak kurang dalam kitab-kitab sejarah Islam. Lebih banyak membahas sejarah para penguasa. Nah, adapun kalau sejarah, nah, kemudian gini, eh ya baik. Jadi gini, setelah mempelajari itu, saya takdirin ada Malik kemudian menyampaikan bahwa sejarah itu ya yahtaju ila i'adatin nadhari fi tahqiqi ma wurida min hawadits di kutub tarikh. Nah, jadi sejarah itu kata beliau memerlukan adanya peninjauan kembali, memerlukan adanya verifikasi ulang, melihat kembali kepada apa? Ya, tahqiq yaitu menyelidiki faktanya dari kejadian-kejadian ada dalam buku sejarah. Ya. Antori ketahqiq fi amri ruwat alladzina ra'auha wasanadi. Jadi harus kemudian ada penyelidikan terhadap para perawinya. Nah, nah, ini apa? Kepada riwayat gitu. Kalau ingin tahu sejarah yang benar. Nah, apalagi sejarah di Nusantara ini agak ragu juga karena tidak ada dokumen yang murni, hampir tidak ada yang murni menceritakan pada zaman dulu seperti apa. Nah, karena orang-orang di Nusantara zaman dulu lebih banyak, lebih senang bersyair. Jadi sejarah-sejarah misalnya itu dalam bentuk nazom gitu, dalam bentuk syair kan gitu. Itu agak ragu juga. Nah, kira-kira seperti ini. Misalnya kita ingin tahu sejarah Diponegoro gitu. Itu kita hanya berdasarkan kepada babat tanah Jawi itu, dan itu syair isinya gitu kan. Nah, jadi supaya akurat, so akurat apa gitu. Nah, gitu ya, kita nggak tahu. Ya. Nah, itu dalam hal sejarah. Nah, oke. Berikutnya pembahasannya adalah kalau memang kita mentahkik lagi sejarah ya para presiden misalnya, kita ulang lagi. Apakah kemudian eh, eh, menjadi bisa dijadikan acuan untuk saya tasri? Walaupun misalnya detail gitu ya, ini loh sejarah khilafah Bani Umayyah detail ada sana sebagai. Apakah kemudian otomatis eh, kemudian bisa dijadikan landasan tasri ataupun landasan? Nah, jawabannya tetap tidak, gitu kan? Kenapa? Karena kalau kita ingin landasan ijma ya hukum dari syar'i, maka yang kita lirik adalah para sahabat. Ya. Karena para sahabat itu kesepakatannya adalah ijma, dan ijma itu dalil. Kalaupun tidak sepakat, berarti pendapat mazhab dan bisa dijadikan acuan untuk bertaklid kepada sahabat tertentu. Seperti itu. Ya. Nah,
Jadi kalau para sahabat bisa jadi tasri, gitu kan. Nah sekarang kalau sejarah yang lain bisa tidak dijadikan tasri. Misalkan tadi sejarah Salahuddin Al-Ayyubi, sejarah Muhammad Al-Fatih misalkan dan seterusnya. Ya, dan lagi-lagi tadi ya, bahwa sejarah lebih banyak bicara penguasanya dibandingkan bicara sosial. Baik, maka kita masuk ke atau bagian ketiga dengan waktu yang tersisa. Soalnya kita agak cepat ya. Jadi alhasil disimpulkan bahwa sejarah bisa menjadi landasan hukum dan asas agama kita. Jadi, nah, terus buat apa sejarah? Amma man ada sahabah fa innahu la ba'sa bima'rufatiha wasfan li akhbari wa ma'lumat. Jadi selain para sahabat, man ada sahabat. Tadi misalkan sejarah Utsmaniyah gimana sih? Umayyah dan seterusnya. Nah, maka itu sebagai ma'rifatiha wasfan lil akhbar wal ma'lumat. Jadi dia hanya semacam maklumat saja. Ya. Jadi bukan untuk landasan tasri atau landasan syariat untuk suatu perbuatan tidak. Walaisal iqtida biha. Nah, ya, walaisal iqtida biha. Nah, bukan iqtida. Nah, gitu. Nah, betul. Jadi beliau di sini di bawahnya disampaikan juga bahwa memang di Quran itu banyak juga sejarah para nabi. Kalau gitu kan boleh kita bahas sejarah untuk perbuatan saat ini dan masa depan. Saya begitu ya. Di dalam sejarah Nabi Musa, ada sejarah Nabi Yusuf. Ya, jawabannya adalah memang betul ada sejarah Nabi Musa misalnya pada Fir'aun, sejarah Nabi Yusuf dan sebagainya. Tapi perbuatan mereka itu dalam sejarah ya, dalam sejarah umat manusia ada perbuatan kemudian eh, para nabi itu bukan kita ingin ikuti secara hukum, bukan kita menjadi penentuan halal haram, ya, tidak. Jadi para nabi itu diutarakan sejarahnya dalam Al-Quran untuk kita itu mempelajari tentang keimanan dan ketaatan, kesabaran dalam berjuang dan seterusnya itu. Bukan kemudian perbuatan mereka kita jadikan landasan perbuatan kita dalam hal ketaatan pada hukum syariat. Ya. Nah, itu. Nah, itu sejarah para nabi. Apalagi kalau sejarah bukan nabi. Ya, sejarah bukan nabi. Boleh nggak? Ya, boleh saja untuk sejarah dalam informasi aja, tapi tidak dijadikan tidak dijadikan teladan. Nah, bahkan Syetek kan mengatakan bahwa waminal akhta asyai'ah ma yaz'umuhul kathiru nabi analitari ahamiyatan kubra fi nahdlatil ummah. Jadi ada kesalahan banyak tersebar dengan menganggap bahwa sebagian orang menganggap bahwa sejarah memiliki peranan besar dalam kebangkitan suatu bangsa. Soalnya kalau kita ingin bangkitkan satu kaum, satu umat, kita harus gali di masa lalu di sejarah, di tarikh dalam arti tarikh selain sahabat ya, selain Nabi dan sahabat maksudnya. Misalnya kita membangkitkan lagi umat Islam hari ini, ayo coba kita kalau gitu cari faktor-faktornya di Khilafah Utsmaniyah, misalnya gitu, atau Khilafah Abbasiyah. Nah, itu yang dimaksud beliau saya takdirin apa ini dalam bab. Nah, padahal tidak seperti itu. Gitu. Ya. Tidak seperti itu. Ya, tidak kemudian diambil apa poin-poin gitu ya. Oh, berarti harus gini, harus gini, harus gini. Padahal Utsmaniyah Abbasiyah tidak bisa dijadikan landasan tasyrik dan juga tidak bisa untuk beriktidak kepada mereka dalam hal-hal yang sifatnya tasyrik. Misalnya apa kebangkitan umat itu kan tasyrik sebetulnya. Bagaimana membangkitkan umat berdasarkan tuntutan akidah Islam. Nah, kita nggak bisa mengambil poin-poinnya dari Khilafah Abbasiyah, Utsmaniyah, walaupun mereka hebat. Tapi dari mana? Ya, strike dari apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ijma dan qiyas gitu. Jadi para sahabat ada di situ di ijma dan gitu. Kan? Landasannya. Ya, jadi kalau kita ingin membangkitkan umat hari ini bagaimana? Umat Islam hari ini gimana cara bangkitnya? Ah, lihat ke Quran dan As-Sunnah dan ijma sahabat. Bukan lihat ke sejarah Utsmani, kita lihat sejarah Utsmani seperti apa. Sama kayak sekarang misalnya Palestina sedang dijajah. Ah, dulu juga zaman Salahuddin Ayyubi saat pernah dijajah. Berarti apa?
Berarti kita gunakan cara yang digunakan Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan cara itu, ternyata dia bisa mengusir penjajah. Nah, ini kekeliruan ya, yang disinggung dalam paragraf. Kenapa keliru? Karena beda masalah zaman itu dengan zaman sekarang, faktanya beda. Masalahnya beda, faktanya beda, akar masalahnya beda. Eropa melancarkan perang salib, menjajah Palestina. Beda motivasi geopolitiknya dengan sekarang. Motivasi mereka adalah memang agama, dan seterusnya. Beda juga masyarakat saat itu, karena itu yang jarang diceritakan dalam sejarah ya. Masyarakat saat itu, gitu, gimana suasana mereka, perbincangan mereka di warung kopinya seperti apa, kehidupan masyarakatnya sedang kaya atau miskin, itu nggak pernah kebahas dalam sejarah ya kan? Karena kebanyakan sejarah penguasa. Tetapi kalau bagi yang sudah lihat, gitu, ya. Nah, eh, apa yang kita lihat, kita hadapi hari ini, masalah Palestina, itu ada akar masalah sendiri, geopolitik sendiri. Umat Islam sekarang dalam keadaan seperti ini beda dengan umat Islam zaman Salahuddin Al-Ayyubi, beda. Di zaman sekarang beda, gitu. Nggak bisa disamakan. Maka kalau kita ingin menyelesaikan masalah Palestina hari ini, kita gali bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah bicara tentang kondisi yang sekarang kita hadapi di Palestina. Bukan kemudian bagaimana dulu ya Salahuddin membebaskan Palestina. Ya tentu beda lah, nggak bisa sama. Meskipun kita menggunakan cara-cara Salahuddin Al-Ayyubi, belum tentu kita bisa membebaskan Palestina. Beda kan situasi gitu. Jadi beliau ingin mengatakan bahwa kalau kita ingin berikhtiar pada satu segmen sejarah, atau kita ingin mengikuti segmen sejarah, maka segmen sejarahnya haruslah segmen sejarah Nabi SAW dan sahabat, karena di situ ada tasriknya. Jadi kalau kita yang membangkitkan umat, ya meneladani bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat, gitu. Bukan kepada sejarah. Nah ini yang beliau ingin katakan seperti itu. Ya kira-kira itu. Nah, baik, berhubung sudah 21:08, saya kira itu pengantar dari saya perihal sirah wa tarikh ini ya. Jadi ini saya kira juga saya membaca berulang dan cukup mind blowing juga ya apa yang beliau sampaikan ini. Agak-agak kurang kurang mainstream juga ya. Sementara mainstreamnya kemudian ingin melihat sejarah gimana sih ketika menghadapi satu masalah ya. Bukan bicara akar masalah ya, tapi bicara bagaimana menyikapinya, kaidah-kaidahnya kita ambil dari, atau bahkan hukumnya atau bahkan tindakan strateginya kita ambil dari sejarah. Bahkan ada yang sampai merumuskan khusus ya, ini strategi Salahuddin Ayyubi, strategi generasi Salahuddin Ayyubi membebaskan Palestina ini, maka kita terapkan ini juga gitu. Nah ini kan sesuatu yang dikritisi dalam bab ini oleh Syekh dan Al-Bahni rahimahullahu taala. Dan ini tadi Palestina hanya contoh ya, kita bisa 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 gunakan contoh-contoh lain lah tentang hal ini. Tapi waktunya terbatas, jadi kita cukupkan. Maka mungkin berikutnya ada tanya jawab atau yang lainnya. Demikian pengantar dari saya. Saya serahkan kembali kepada Ustadz Norman ya. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah, syukron Ustadz. Kita telah dipaparkan atau dijelaskan terkait seputar kajian telah kitab As-Saksiyah Islamiyah Juz 1 Sirah dan Tarik. Nah ini Alhamdulillah kita buka sesi diskusinya, tanya jawabnya buat Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita kasih kesempatan. Ya, kita kasih kesempatan mau live atau langsung bertanya ke beliau. Bisa nanti langsung resen saja to the point pertanyaannya. Atau yang memang ingin mengirimkan pertanyaannya ke kolom komentar, bisa juga kirimkan ke kolom komentar. Pertanyaannya nanti kita akan mintakan beliau langsung menanggapi. Baik, kami beri kesempatan buat yang bertanya langsung juga boleh. Sudah ada yang rasen, Ustaz.
Ya Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. izin bertanya Ustaz. Hmm, yang pertama jazakumullah khair sudah dijelaskan. Cuma akhirnya Ustadz kok jadi insecure nih. Maksudnya begini, eh, kami itu mungkin saya ya khususnya itu kan minim ilmu, minim literasi begitu. Maksudnya juga kemudian referensi itu atau literatur eh, yang dimiliki itu juga tidak banyak begitu. Nah, so apa yang kemudian kita harus bangun gitu ya dalam perspektif kita ketika kemudian kita membaca siroh begitu, siroh-siroh yang dipunya memang siroh yang ya mungkin ya seperti yang saya sebutkan tadi begitu ya, saya punyanya Haikal, Rowa, Siroh Ibnu Hisam begitu. Nah, terus kita posisikan seperti apa begitu ketika kemudian kita mengkonsumsi itu atau membaca itu. Ngaten. Nggih, jazakumullah khair. Baik, terima kasih. Mungkin saya jawab dulu ya, baru nanti mungkin sambil nunggu yang lain tanyaan. Baik, mungkin ini tadi bahasan yang belum sempat saya singgung juga, tapi memang dalam kitab Syekh Taqi Nabahani dalam bab saksiyah, bab sirat wa tarikh dalam kitab saksiyah itu memang saya lihat belum belum memang membahas ke sana ya, dalam arti bagaimana kalau gitu kita menyikapinya gitu. Beliau hanya kemudian meletakkannya dalam konteks ini boleh dijadikan rujukan tidak gitu ya, dalam kita beritiba ya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu kan, dalam rangka kemudian apalagi konteksnya sekarang membangkitkan umat, siroh-siroh yang ada boleh tidak dijadikan acuan. Nah, kalau beliau tadi menegaskannya itu bahwa hendaklah buku-buku siroh itu ditahkik itu diverifikasi secara riwayat apakah kemudian valid isinya. Nah, itu yang kemudian menjadi seruan beliau ya. Jadi intinya adalah kriteria sirah nabawiyah yang bisa dijadikan acuan adalah yang sudah terverifikasi. Seperti itu kira-kira. Secara riwayat, sejarah, riwayat sanad hadisnya gitu. Jadi artinya ketika ada penjelasan satu peristiwa itu walaupun tidak disebutkan hadisnya atau riwayatnya, tapi kalau dirujuk ke riwayat itu ada. Nah, yang penting itu. Nah, eh, gimana kalau kita menyikapinya sekarang ya? Beberapa kitab sirah itu eh, kalau mungkin bisa kita kita lihat di kata pengantarnya misalnya, apakah kemudian sudah memang ada proses tahqiq gitu ya. Kalau saya baca misalnya gini, mungkin Bapak Ibu tahu kitab Nurul Yaqin. Kitab Nurul Yaqin itu tahun 1800-an penulisan kitabnya. Itu kitab sirah. Dan di Nurul Yaqin itu sering ada footnote. Dari ketika ada penjelasan satu peristiwa sejarah itu ada footnote. Apa footnote? Footnote-nya itu adalah hadisnya yang dijadikan acuan. Nah, itu yang bagus. Jadi kita tahu peristiwa ini ada dalam hadis ini. Peristiwa ini ada dalam hadis. Walaupun dia tidak menyebutkan sanad, tapi setidaknya dia menyebutkan rujukannya. Yaitu hadis apa. Misalkan hadis riwayat Muslim, nomor sekian. Gitu. Itu ada. Nah, kalau sirah yang tadi disebut bagaimana? Wallahu a'lam apakah ada atau tidak, ya mungkin sebagian misalnya. Tapi kalau kita sikoh kepada penulisnya tidak apa-apa. Kita sikoh kepada penulisnya bahwa kitab sirah ini sudah verifikasi. Artinya sudah dipastikan oleh penulisnya bahwa isinya itu kemudian ada rujukan hadisnya. Misalnya. Ya kalau kita sikoh dalam arti kita trust, percaya pada penulisnya itu tidak masalah. Tapi tetap membuka ruang kemungkinan bahwa rujukan yang lebih valid itu kalau kita ingin lihat, maka kita bukalah Sirah Ibnu Ishaq dan juga Ibnu Hisham, kira-kira gitu. Ya, kalau kita kontemporer, sekedar pintu masuk saja, nggak masalah. Sekedar pintu pintu masuk. Maka di dalam kita membaca banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi verifikasi apakah peristiwa itu memang betul 100% terjadi? Ya memang perlu verifikasi riwayat. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, biasanya kalau sirah-sirah terkenal itu sudah memang lo seleksi ilmiah juga biasa. Syafiur Rahman Borfuri ya dengan kitab Rohikul Maktum, Rohikul Maktum itu mendapatkan penghargaan itu, penghargaan tentang penulisan sirah.
Maka insya Allah kalau beberapa kitab sirah yang cukup terkenal hari ini, kalau kita bisa percaya trust dengan prosesnya ya silakan aja. Kita mungkin ada pengalaman bahwa atau ada pengkajian bahwa ini para penulis ini memang orang-orang yang sito bisa dipercaya gitu. Bahkan mereka pengelut hadis dan sebagainya, maka tidak ada salahnya kita kalau membaca sirah-sirah seperti itu, tidak masalah. Tapi kalau nanti berkaitan dengan ini ya tasri, jadi dari sirah itu keluar hukumnya apa, itu sebaiknya kita baca buku yang lain, buku-buku tentang kebangkitan umat, buku tentang fikihnya dan sebagainya, ya supaya kemudian tidak keliru dalam memahaminya. Tapi intinya kalau tadi Ibu menanyakan eh, gimana posisi kita pada siro-siro yang ada sekarang, ya tidak apa-apa sebagai bacaan, kita sebagai pintu masuk mengetahui gambaran besar bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya kira tidak masalah. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Oke, Ustaz, jazakallah khair. Ya, alhamdulillah, Sulon Ustaz. Baik, ada pertanyaan barangkali Bapak Ibu. Barangkali memang tidak ada Ustaz Farmani. Baik, Ustaz, barangkali ada closing statement. Oh, ada closing statement ya. Baik, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. eh, eh, Kalau bagi saya bab ini menarik karena eh, ketika saya merujuk lagi ya cukup juga memberikan highlight bahwa betul-betul saya takdir dan bahan di rahimahullah taala itu ingin menjaga kemurnian ya. Kemurnian bahwa apa yang diperjuangkan, apa yang kemudian terlahir dari apa yang dikaji itu betul-betul dasarnya adalah memang apa yang diteladankan dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat gitu. Memang dari betul-betul memurnikan ke sana gitu ya. Nah, tidak kemudian menjadikan sejarah di luar itu sebagai acuan. Tidak, tapi hanya sebagai ya ini saja tambahan ya, bukan acuan. Tapi acuannya jelas adalah sirah apa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ke situ ya. Jadi sehingga kita minimal kita agak mulai penasaran tentang sirah Ibnu Ishaq. Nah, silakan dicari ya Bapak Ibu. Sirah Ibnu Ishaq, sirah Ibnu Hisham seperti apa isi. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila thoriq, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukron Tats atas waktunya, atas maklumatnya, juga merefresh kembali buat kita, Bapak Ibu, ataupun menambah maklumat yang mungkin sudah jadi kita luput ataupun tidak kita